Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala al-ulama'a bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil atqiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Ahmad Najib Hasan, para masyayikh yang hadir di sini, Dr. Kiai Haji Abdul Jalil, bapak-bapak, saudara-saudara, warga Kudus dan sekitarnya. Insyaallah semua yang hadir dicatat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat silaturahim ke Kudus. Di menara ini buat saya seperti kembali mengingatkan pada memori saya sekian puluh tahun yang lalu, ketika saya masih istifadah di Hajen dan sekitarnya. Saya dulu sering main ke Kudus. Ya, tentunya sebagai santri yang lama di sekitar Hajen, saya pasti sering ke Kudus. Lagi pula Kudus ini bagi saya pribadi punya alaqah, ya, hubungan di mana Mbah Asnawi Kudus ini pernah menikahi istri dari kakek saya sesudah kakek saya wafat, Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Nyai Hamdanah. Sehingga saya tulis secara khusus cerita ini dalam kitab Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini bercerita tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebetulan saya tulis menggunakan bahasa Arab dan ditulis dalam bentuk nadhoman dan kemudian disyarahi. Kata saya, salah satu di antara muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah Syekh Asnawi Kudus. Dalam Bahar Rajas saya katakan, Syekhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama fattarmasiyu wal khalilu dhul athar wa asnawiyu man bihi jullu atabar min caringina wa minal qudusi Abdul Qadiri sahibud durusi wa tahirun wa arsyadun wa bakruthum Abdus Sattari mambi makkata yadum. Panjang pastinya syair ini. Kata saya, Syekhus Syuyukh, Syekh Nawawi ini adalah gurunya para guru, lil adidil kurama,
bagi al-adidil kurama, orang-orang mulia yang sangat banyak. Yabruzu ba'dahu kibarul ulama, yang sesudah Syekh Nawawi wafat, yabruzu timbul, tumbuh, muncul kibarul ulama, ulama-ulama besar. Siapa di antaranya muridnya Syekh Nawawi yang muncul ulama besar? Fattarmasi wal Khalilu dzul athar. Salah satunya Fattarmasi, Syekh Mahfud Termas yang sangat terkenal itu, yang menulis kitab Mauhibatudzil Fadal dan menulis kitab Manhaj Dzawin Nadhar dan kitab-kitab lain yang sangat banyak. Wal Khalilu, dan juga Syekhana Khalil Al-Bangkalani, Al-Arif Billah Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Baru dalam nazam ini saya sebut wa Asnawi mambihi jullu tabar, dan Syekh Asnawi mambihi jullu tabar, seorang ulama yang begitu dihormati oleh jullun, orang-orang besar. Lah Syekh Asnawi muridnya Syekh Nawawi niki wonten kalih, ada dua. Yang pertama dari Caringin, Banten, maka saya sebut min Caringina. Yang kedua dari Kudus, saya bilang min Caringina wa minal Qudusi Abdul Qadiri sahibud durusi. Lalu kemudian muridnya Syekh Nawawi lagi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Fatani, dari Fatani. Dulu Fatani itu termasuknya Jawa. Abad ke-18 termasuk abad ke-19, saudara-saudara, orang dari Asia Tenggara yang datang ke Mekah itu semua mengakunya dari Jawa dan dipanggilnya dari Jawa. Sebab kalau dia bilang misalnya dari Palembang, itu orang Arab bingung. Tapi begitu ditanya min aina antum, Anda ini dari mana? Mereka langsung bilang Jawa, dari Jawa. Fin yani Jawa, fin, Jawanya mana? Baru bilang Kudus, baru bilang Patani, baru bilang Palembani, baru bilang Al-Fadani, baru bilang Al-Acehi, baru bilang Al-Banjari, baru bilang Al-Bugisi, baru bilang Al-Ampenani Lombok, baru bilang nanti dari Banten, dari Al-Manduri, Madura dan lain-lain. Nah, Mbah Asnawi niki ngaji sama Syekh Nawawi, tapi bukan saja ngaji dengan Syekh Nawawi, simbah kami yang di Banten, juga mendapatkan warisan selain warisan ilmu, warisan istri beliau yang kedua. Karena Syekh Nawawi niku gadah istri dua. Yang pertama sedo, meninggal, namanya Nyai Nasimah. Mbah Nyai Nasimah wafat, punya putra putri Syekh Nawawi. Kemudian nikah lagi, tazawwaja bihamdana, dengan Mbah Nyai Hamdana. Saat Syekh Nawawi sepuh dan Nyai Hamdanah ini kemudian masih bersama Syekh Nawawi Banten wasiat kalih Mbah Asnawi Kudus. Asnawi, nanti kalau saya tidak ada umur, istri saya Hamdanah ini kamu tolong rawat dan nikahi. Dan betul oleh Mbah Asnawi kemudian dinikahi. Fakana mimman yuqal, maka kata saya, Syekh Asnawi ini termasuk orang yang disebut aflaha Asnawi. Asnawi itu bejo. Waritha min syaikhihi ilmahu wa zaujatahu, karena Asnawi itu mewarisi dari Syekh Nawawi dua. Pertama mewarisi ilmunya, kedua mewarisi sinten? Istrinya. Jadi saya kemari senang ketika saya diundang oleh Mbah Kiai Najib. Saya tadi baca sekilas kitab saya bawa, saya berikan beliau, saya ceritakan itu. Lah hadirin yang berbahagia, selain saya datang kemari ini karena
saya seperti bernostalgia pada ingatan saya sekitar 27 tahun lalu. Saya ke Kudus selain ziarah itu dulu sering hadir acara Bahsul Masail. Dulu ada Bahsul Masail namanya IPMAS, Ikatan Pelajar Madrasah Aliyah se-Jawa Tengah. Ya, di antara pengurusnya ya Kiai Dr. Abdul Jalil niku. Saya juga termasuk pengurus. Nah, tiba-tiba begitu kami dewasa ketemu di PBNU, di LBM, dan saya mengenal ulama-ulama Kudus seperti Allah Yarham Mbah Sya'roni, Allah Yarham Kiai Ma'ruf. Nah, ini saya ya karena saya sering hadir acara itu. Dari itu semua para rawuh hadirin yang dimuliakan Allah, saya merasa beruntung. Walaupun saya dilahirkan di Jakarta ya, kota besar. Tapi kok oleh orang tua saya dititipkan ngaji di pesantren, baik di Pekalongan, dulu saya pondok Quran. Kemudian setelah dari pondok Quran saya ke Kajen. Ngaji sama Mbah Abdullah Salam, ngaji sama Mbah Sahal Mahfud. Dan tentunya selain di Kajen pastinya saya pernah ya tabarukan ke Sarang sebentar, termasuk ke Kudus, menyerap ilmu para ulama. Menurut saya ulama-ulama pesantren ini yang notabene adalah ulama-ulama NU itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Pertama, ulama-ulama pesantren dan ulama-ulama NU itu terkenal dengan keluasan ilmunya dan kejelasan sanadnya. Ini kalau sudah bicara ini memang ya tempatnya di pesantren. Kalau kita mau belajar ilmu agama, ya memang harus dari pesantren menurut saya. Jangan kemudian belajar bukan dari pesantren, ya kalau mau nambah boleh. Tapi kalau mau memperdalam dan mengambil pegangan mu'tamad ya dari pesantren. Kalau ulama-ulama dari luar yang tidak jelas sanadnya itu membahayakan. Sekarang itu kan banyak orang yang ngaji itu cukup mana ada kiai, ustadz, mubaligh yang sedang trending di YouTube, kan begitu. Maka orang sekarang banyak yang ngambil ilmu minal YouTubi, la minal kutubi. Maka saya bilang dalam Bahar Basit, ma aktsara du'ata min ulamal YouTubi. Fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi ya Rabbi bil. Beda dengan kita yang ngaji dengan Mbah Harwani, dengan Mbah Sahal, jelas itu keilmuannya. Saya itu walaupun belum pernah ngaji langsung sama Mbah Harwani, saya dengar bagaimana keluasan ilmunya Mbah Harwani yang membuat beliau sangat bijaksana. Itu saya dengar dari Mbah Nyai saya. Saat saya di Kajen diceritakan Mbah Harwani, ya Allah, beliau itu bijaksananya Beliau itu tahun 80-an, Mbah Harwani pernah ke Jakarta. Naik mobil waktu itu L300 Call Station ya. Supirnya itu supir cabutan itu loh. Lah, niku bawa Mbah Harwani supirnya itu ke Jakarta, sepanjang jalan kan masih nyetelnya tip radio. Itu yang disetel bukan darusan seperti malam hari ini. Yang disetel itu dangdut. Dangdutnya Rhoma Irama, Terajana. Sepanjang jalan itu. Dan Mbah Harwani itu di depan. Mbah Harwani itu dulu dikerapyak sama Mbah Munawir, junior Mbah buyut saya di Pekalongan. Persisnya saya dari bapak itu, saya dari Pekalongan, Pemalang. Nah itu di sana itu ada namanya
di Pemalang, persisnya di daerah Kedaung, seorang ulama ya. Beliau itu ya hafal Quran, hafal Juman, hafal Nadhom Syatibi. Nggih. Qiraah sab'ah niku luar biasa. Lah niku seniornya Mbah Harwani. Di Mbah Munawir Krapia. Itu Mbah Harwani itu kalau Mbah Dim haul, beliau langsung yang baca di sana. Nah, saya masih kecil diceritakan orang-orang tua karena mbah saya itu wafat tahun 64, bayangkan. Tahun 64. Jadi sudah sangat lama. Nah, itu Mbah Harwani sebagai juniornya ke sana. Jadi Mbah Harwani itu waktu ke Jakarta atau pergi kemana itu supirnya itu supir cabutan. Sebut aja namanya Edi lah gitu. Itu sepanjang jalan tuh nyetelnya itu lagunya dangdut, Pak. Nah, Nasi Daria lumayan gitu. Nah, Nasi Daria masih lumayan, ini dangdut. Beliau di depan sambil baca Quran. Dangdut di setel beliau tidak duka itu, tidak marah itu. Malah yang marah itu yang derek no Mbah Harwani itu. Kowe ku ya utakmu nang ndi? Mbah Harwani setelanmu dangdut iki lho. Nasi Daria no lumayan Mbah Harwani bilang, ben. Enak. Sing penting kowe ora ngantuk, ora nabrak. Masya Allah. Itu Mbah Harwani. Orang nggak pakai marah-marah, haram pun enggak, santai sekali. Lah, ini hanya akan bisa muncul dari ulama yang punya kedalaman ilmu dan sanad. Karena ulama-ulama yang kedalaman ilmunya jelas itu, yang ilmunya saya menyebutnya bahrun bila sahil, laksana laut tanpa tepi. Dibaca semua kalau ulama-ulama dulu itu. Termasuk hukum nyanyi dibaca gitu. Semua dibaca. Termasuk dipelajari bagaimana yang namanya jamaah umat itu yang macam-macam. Ada yang memang imannya sudah kuat seperti umumnya yang hadir pada darusan ini. Ini kan imannya kuat semua ini, amin ya. Kuat semua ini, dari wajahnya kan kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Ya, kepala di mana, Al-Quran di mana sampean itu. Sama orang awam itu ya santai itu. Nah, itulah butuh bacaan banyak, butuh pengalaman banyak supaya tidak kaku. Kata Said Muhammad, saya katakan kemarin waktu saya diminta ngaji di istana itu atau Nuzulul Quran kenegaraan itu, kata saya, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu, seorang ulama itu atau orang itu idza tasa'a ilmuhu, jika ilmunya luas, wawasannya luas, bacaannya luas, pengalamannya luas, ittasa'a sadruhu, maka hatinya luas. Hatinya luas niku artinya bijaksana. Ulama-ulama dulu itu bijaksana. Nggak gampang dikit-dikit haram, sesat, kopar, kafir, enggak ngono juga. Musyrik enggak. Dilihat aja, senyum. Memang tekane lagi semono. Baru sampai situ biarkan saja. Nah, orang kalau sudah ilmunya luas dan bijaksana, salah satu cirinya wa qalla inkaruhu 'alan nas, sedikit sekali beliau itu punya ingkar atau gampang menyalahkan orang. Nah, contoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa wise-nya, bijaksananya. Dalam kitab Bulughul Maram niku ada cerita Kanjeng Nabi di masjid. Masjid Nabawi zaman dulu kan ya pakai tanah itu mawon pasir. Tidak seperti sekarang masjid-masjid sudah pakai marmer, granit. Lah, datang niku tiang Badui. Lah Badui itu biasa kencing di kamarnya ya tanah gitu loh. Yus kono cewoke yo kadang-kadang nganggo watu, kadang-kadang ora cewok. Kadang-kadang tidak cebok. Yus kaya wong-wong itu paling mojok disentil 3 kali til udah gitu. Nah, yang ketawa ini pasti pengalaman sampai ini. Nah, melihat orang Badui ini kencing dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram niku,
Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifil masjid fazajarahun nas. Lalu kemudian dibentak-bentak sama orang-orang itu. Tapi Nabi bilang, da'u. Tapi dia kurang ajar ya Rasul. Biarkan, dia itu orang Badui. Orang Badui itu ilmunya kurang, wawasannya kurang. Tradisi dan budayanya belum maju. Lagi pula, kalau orang lagi kencing dibentak-bentak, takutnya kaget, lari, kencingnya jadi tambah acak-acakan. Nah itu kalau bukan orang bijaksana itu tidak bisa. Maka Mbah Harwani itu pikir saya itu nderek no Kanjeng Nabi. Maka beliau bilang, wis jarno terus enak wis. Sing penting kue orang ngantuk, ora nabrak. Lah kalau dia dipaksakan nyetel ngaji Quran, dekne ora doyan wis piye? Repot yang gue kiai ini, repot lah. Repot kan. Nah itulah. Makanya orang alim itu saya harus memuji khusus bagaimana Mbah Harwani yang luar biasa menakjubkan ilmunya. Saya juga harus memuji khusus Mbah Sya'roni yang pertama kali saya dengar ngajinya itu saya nggak lupa itu. Mulai saya kecil itu di Kajen, Mbah Sya'roni ke Kajen ngaji itu cerita tentang Siti Maryam. Sampai lagunya saya masih ingat itu, Mbah Sya'roni itu ngaji. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Saya tidak lupa itu. Dan setiap kali mendengar beliau ngaji, Masya Allah, orang-orang alim nih, seperti Mbah Harwani, walaupun saya belum pernah mendengar langsung ya, seperti Mbah Sya'roni, seperti Mbah Sahal, seperti Mbah Abdullah Salam, itu kalau ngaji sederhana Pak, tapi ta'limuhu yalsha, ajaran ilmunya itu nancep Pak. Nah, kenapa bisa begini? Nah, satu menurut saya ya karena kedalaman ilmunya, sanatnya jelas itu, karena sanat itu penting dalam tradisi pesantren. Kedua, karena keikhlasannya. Sesuatu yang disampaikan karena ikhlas, insya Allah dari hati dia akan masuk ke hati. Kalau ngaji ten Kajen, Mbah Abdullah Salam itu bukan orator seperti para mubalek hebat itu, yang kalau ngaji orang kagum sama orasinya. Sederhana. Saya masih ingat kalau beliau baca kitab Irsyadul Ibad, Nasoihul Ibad di Masjid Kajen itu, beliau ngaji sederhana pakai bahasa Jawa. Wong urip kuwi sing penting berkah. Syaratnya berkah itu jujur. Nek jujur insya Allah berkah. Itu jamaahnya itu ribuan ya di pondoknya. Tanpa tadi saya katakan orasi yang hebat, tapi semua itu mendengarkan masuk. Lah, inilah cirinya ulama pesantren. Yang pertama kedalaman ilmunya luar biasa, kedua tadi keikhlasannya, kesederhanaannya, sehingga ta'limuhu yalsha, ajarannya itu menancap. Nah sekarang ini kita kurang ini ulama-ulama seperti ini. Yang banyak kayak tadi itu. Ma'aktsara du'ata min ulamal yutubi fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi. Nah ini yang banyak. Tapi yang seperti Mbah Harwani, Masya Allah sulit. Nah makanya beruntung bapak-bapak, para hadirin, warga Kudus yang pernah langsung istifadah dari Mbah Harwani, dari Mbah Sahal, dari Mbah Sya'roni. Saya bilang, Atabi hamdir rahmani arwanil mu'jabi
ذا سهلنا ينشر فوائد المذهب ما أعظم شعراني خبرا من الآداب أجن ليل فكيف لا فوق الأغلاب فخر النهضين في الشرق وفي المغرب لولاهم ما عشنا فنحن كالطحلاب تلميذه البنتاني يرجو فضل القراب فبالقرب يسهل المطلوب لم نطلب يا ربنا اجمعنا في النهضة كالضراب في الدارين زلفانا بزمرة الذهب. Ata bihamdir rahman, telah datang dengan memuji Allah ar-Rahman, Arwanil Mu'jabi, seorang ulama yang luar biasa dari kota Kudus, yakni Mbah Arwani al-Mu'jabi yang ilmunya mengagumkan. Ya. Dha sahluna, karena saya santrinya Mbah Sahal, saya sebut guru saya. Dha sahluna, inilah juga guru kami, Kiai Sahal Mahfud. Sahluna yunshiru fawaidal madhabi, yang mengajarkan kepada santri-santrinya ilmu-ilmu yang berfaedah dari madhab 4. Mbah Sahal itu Masya Allah, karena luas ilmunya, itu kitab fikih semua dibaca. Usul fikihnya bukan hanya usul fikihnya misalnya madhab Syafi'i, usul fikihnya madhab Hambali ya dibaca. Raudhatun Nadhir wa Jannatul Munadhir, suruh baca. Santrinya itu tidak dilarang saudara-saudara baca kitab-kitabnya ulama yang bahkan ulama tersebut sering menyerang amaliyah orang NU, nggak dilarang. Mbah Sahal niku bapak-bapak hadirin pernah ditanya oleh seorang santrinya, Mbah, boleh apa tidak saya membaca kitabnya Syekh atau Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab, satu judul namanya At-Tawassul wal Wasilah. Wah, itu menyerang tradisi tawassulan dan tabarrukannya orang NU. Jadi kalau kita ini yang biasa ziarah Sunan Kudus, ziarah Sunan Muria, ziarah Sunan Kalijogo, ziarah Mbah Mutamakin, ziarah Wali Songo lah. Itu kalau baca kitabnya Imam Ibnu Taimiyah ini pedes pasti. Tapi Mbah Sahal ketika ditanya muridnya, boleh apa tidak saya baca niki Mbah kula waos kitabe Imam Ibnu Taimiyah. Beliau menjawab, la mani. Kenapa tidak? Khudh ma safa wa da' ma kadar. Wis cukupan, ambillah yang jernih. Maka ketika kami ini santrinya dikasih lampu hijau oleh Mbah Sahal, saya pribadi termasuk yang kemudian mengkoleksi kitab-kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Kalau majmu' fatwanya Imam Ibnu Taimiyah saya punya lengkap itu 28 jilid. Tafsirnya saya punya. Kitab-kitab yang lainnya saya punya. Ya ternyata begitu saya lihat, ya persis seperti Mbah Sahal matur. Imam Ibnu Taimiyah itu mungkin dalam bab tauhid keras. Misalnya beliau bab wasilah, tabarrukan agak keras. Walaupun kita boleh berbeda pandangan. Kalau menurut kita orang NU, tabarrukan itu ada dalilnya. Lu mana dalilnya? Oh banyak, satu sajalah. Kalau kita ngaji kitab Sahih Bukhari, itu ada riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Pada saat perang Khandaq, kata Jabir bin Abdullah dan Sahih Bukhari, lamma hufiral Khandaq ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasan. Pada saat parit perang Khandaq itu dimulai, parit digali, kata Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasan, saya lihat Kanjeng Nabi itu lapar, saking laparnya perutnya ngelempit.
Kata Jabir, fangkafatu ilam raati. Wah, saya langsung balik menemui istri saya. Sampai rumah, saya bilang sama istri saya, bojo, kowe duwe apa nang omah? Kamu punya apa makanan? Ada itu, kambing kecil, buhaimah, dajin. Kambing kecil itu bahasa Arabnya al-cempe. Dan kita punya satu kantong syair, gandum itu ya, yang biasa buat bikin roti lah. Emang ada apa mas? Kata istrinya. Saya lihat Kanjeng Nabi itu Masya Allah kelihatannya lapar. Pasti belum makan berhari-hari. Ayo kita bikin makanan, kita undang Kanjeng Nabi ke sini supaya maaf. Ayo. Akhirnya Jabir memotong kambing, diolah, dibikin sop. Istrinya menggiling gandum, dibikin roti. Begitu sudah matang, istrinya bilang, Mas, la tafdhahni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Tolong sampean jangan bikin malu saya nanti di hadapan Nabi dan sahabatnya. Maksudnya apa? Ya kalau ngundang ya diukur dengan makanannya ini katanya. Oh yo ngerti aku. Berangkatlah Jabir. Fasarartuhu, kata Jabir. Sampai di tempat kerja bakti, saya berbisik-bisik pada Kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya di rumah ada makanan. Makanannya tidak banyak, kambing kecil sama roti ukuran orang bayar fitrah 2,5 kilo. Jadi kalau dimakan ya paling sekitar paling banter 50 orang. Karenanya saya berharap panjenengan wahai Kanjeng Nabi wa nafarun ma'aka, dan beberapa orang ya 10-20 datang ke rumah saya, kerso maem di rumah saya. Nah ya, baik kata Nabi, di luar dugaan. Kanjeng Nabi kemudian umumkan di halayak ramai. Ya ahlal khandaq. Woi, orang-orang yang kerja bakti bikin parit. Inna Jabiran qad ja'ala lakum su'lan fahayyahala bikum. Iki Jabir bikin makanan buat kita semua. Ayo kita rame-rame datang ke rumahnya Jabir. Jabir denger langsung modar aku. Modar. Lah kok diumumno ki piye? Modar aku. Bingung. Lah belum ada warung Padang, Pak. Belum ada warteg coba. Nabi melihat kegelisahan Jabir, Nabi bilang, Jabir, kamu pulang, jangan kamu keluarkan makananmu sebelum saya datang. Labbaik ya Rasul, pulang. Jabir menunggu di rumah sambil harap-harap cemas. Dak dikduk, dak dikduk. Tidak lama, fasami'a jalabatar rijal. Jabir mendengar suara apa ya, jalabatar rijal itu suara orang datang banyak. Metu sidik. Waduh, 1000. Sing teko 1000, Pak. 1000 yang datang. Lah makanan hanya untuk 50 kok datang 1000 ki piye terus. Maka Nabi dulu masuk. Endi panganane? Makanannya mana? Disiapkan di meja makan. Ada burmah itu tungku yang berisi semacam gulai, dan ada roti itu, khubus. Di luar dugaan. Kanjeng Nabi kemudian meludahi makanan itu dan mendoakan supaya berkah. Kata Jabir sebagai rawi hadis ini, fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fi. Tuh, berkah. Wa baraka fi, berkah. Orang suruh masuk satu-satu, dari luar suruh masuk. Ambil roti satu, dikasih gulai di atasnya, terus. Di luar dugaan kata Jabir, wallahi, pakai kosam ini Pak. Demi Allah kata Jabir, ini orang semua kurang lebih tadi 1000 itu makan. Tapi wa inna burmatana la taghittu kama hiya. Tungku saya yang berisi semacam gulai tadi masih bergolak tidak habis-habis. Wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa, dan sesungguhnya
adonan roti saya masih juga belum habis kama huwa. Nah, inilah nanti para ulama hadis memberi tarjamah atau judul pada hadis ini. Ada yang mengatakan ini mukjizatnya Nabi, ada yang mengatakan berkah. Saya kebetulan dalam konteks tadi saya ingin mengatakan, karena ada kata-kata fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fih, dan Nabi mendoakan supaya berkah. Saya ingin katakan ini loh dalilnya orang NU bicara tentang berkah. Ya mungkin ada orang-orang Wahabi, orang Salafi yang ngikutin Imam Ibnu Taimiyah yang mungkin kalau tawassul, wasilah, tabarukan itu tidak setuju, tapi monggo. Tapi ini tidak perlu membuat kita marah, biasa saja. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang penting kita punya dalil. Dan inilah tugas kita para santri menjelaskan. Justru ketika kita tahu posisi mereka, legal standing mereka, oh ini, kita juga harus tahu dalil. Itulah kenapa menurut saya sekarang para santri, ya para jamaah harus terus ngangsu kawruh, ngaji sama ulama-ulama yang tadi luar biasa ilmunya, bisa dijelaskan semua. Dulu waktu saya kecil, saya itu kalau diajak orang tua saya, ayah saya, ke para kiai, para habaib, dulu saya belum ngerti. Kalau ada kiai minum, misal bismillahirrahmanirrahim. Ini sisa, itu dulu pasti anak-anak suruh minum, oh, tumbe, ben berkah. Dulu saya belum ngerti hadis ini tadi. Malah saya masih ingat saya kecil pernah diajak sama ayah saya ke seorang ulama besar di kaki Gunung Slamet, namanya Mbah Nur Moga. Mungkin usia saya sekitar 6-7 tahun. Saya dibawa ayah saya sampai Moga itu. Ayah saya ngomong pakai bahasa Tegal Pemalangan gitu. Mbah, niki nyuwun pandonganipun supados lare kula dados lare ingkang soleh. Nah, kata Mbah Nur itu murid Mbah saya yang tadi itu, ya Mbah Tim. Kata Mbah Nur, ya wis bocah kon mangap, wis kon mangap. Saya sama bapak saya suruh mangap, Zulfa mangap. Polos saya Pak, 6 tahun nih polos. Gak taunya dibacain Fatihah didoni. Cuh berkah, Fatihah cuh. Padahal saya lihat itu beliau rokok itu kelintingan bakone, jantap gitu. Kata bapak saya, telen tak lek. Alhamdulillah didoni Mbah Yai itu yo ngaji hatam, aku ngaji hatam. Ngaji Quran hatam, yang ngaji kitab hatam. Zaman sekarang itu kan banyak orang yang ya Allah ngaji hatam aja susah. Nah sekarang tradisi berkah ini mulai digugat. Nah, di kota-kota besar orang sudah mulai tidak percaya berkah. Ya, walaupun padahal hadisnya jelas, ayatnya jelas. Ada kiai itu minumannya sisa, ya mau diminum sama sebutlah Agus gitu. Ditegur sama Bejo, Gus, lah ngapain kamu Gus? Ini mau minum bekasnya Kiai, minum bekasnya Habib, biar berkah. Berkah apanya? Kiai ini bengek itu gimana coba kamu? Enggak percaya dia. Ya tapi itu silahkan. Ya, tapi saudara-saudara, saya katakan tadi, Mbah Sahal itu dengan keluasan ilmunya, beliau mempersilahkan muridnya membaca sebanyak-banyaknya bacaan. Nah, kenapa? Ya karena sekali lagi dengan banyaknya bacaan, ya, ulama-ulama dulu itu menjadi luas ilmunya, tidak kagetan. Nah, saudara, sekarang banyak orang yang kagetan, tidak bisa membedakan mana substansi, mana isi. Mana al-jauhar wal ma'ani, mana al-madhar wal mabani. Ya, saya masih ingat belum lama itu di kota sana ketika Menteri Agama Lukman Hakim itu mengundang qori dari Jogja ya, baca Quran langgamnya Jawa, rame kan itu.
langsung dibilang ini Islam Nusantara, langsung dibilang sesat. Baca Quran kok lagune kok lagu Jawa. Saya senyum. Wong iki nek kurang piknik yo ngene iki. Ya. Nah, dene kalau piknik dia akan tahu, Pak. Itu orang Sudan itu baca Qurannya rada ndangdut ngono. Sudan itu. Itu kan cuman masalah apa ya, lahjah itu, dialek. Sama kayak orang baca sholawat itu. Baca sholawat itu ya orang Sunda kon moco kayak wong Kudus itu lagu Jawa ya ndak bisa. Orang Sunda ya kalau baca sholawat Sunda, Pak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini bangsa Cecep Gorbacep, ini yang baca begitu tuh. Engkos itu. Nanti begitu sholawat itu sampai ke Padang, itu di Padang itu orang baca sholawat ya lagunya nggak bisa seperti Sunda. Lagunya bisa jadi ayam delapeh gitu. Saya belum lama dari Padang itu saya keliling, oh begini orang Padang. Lagunya ya lagu sana, itu tentang kekhasan daerah saja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu orang Padang. Nanti kalau Anda ke daerah Melayu, misalnya seperti Riau, bahkan di Malaysia, saya pernah diundang oleh Wakil Menteri Perhubungan Malaysia. Kalau Menteri Perhubungan itu, kalau di Malaysia namanya Menteri Pengangkutan. Nah, wakil itu bahasa Malaysianya timbalan. Jadi saya pernah diundang itu dijemput timbalan Menteri Pengangkutan. Yang berhormat, ya, yang berhormat itu yang terhormat, timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz. Yo lucu tak dungokno mulutan. Nah, ternyata begitu selawatan, lagunya itu ya lagu Cindai, lagu Melayu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji, atfat ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Oh, asik juga kata saya ini. Nah, yang begitu kaget saya waktu diundang ke Cina. Tahun 2015 saya diundang teman saya ke Cina. Namanya Dr. Abu Bakar. Ini asli Cina dari suku Hui. Dia sekolah S1, S2 dari Jamiah Islamiyah Pakistan, ambil jurusan syariah. Pinter bahasa Arabnya cas-cis-cus, top lah. Lalu S3-nya dia ambil bisnis di Amerika. Jadi ini kiai tapi sugih, Pak. Madrasah pondoknya hebat. Saya diajak ke kampungnya di Ningxia. Kalau Anda googling di internet itu, Anda akan temukan misalnya Anda masukkan Ningxia, itu Anda tulis The Little Mecca of China, Mekah kecil di Cina, itu hebat itu. Wah, saya kagum, Pak. Di sana itu Muslim hampir 95%. Wali kotanya Muslim, sekaligus ketua Partai Komunis. Nah, kenapa ya? Karena partai cuma satu di Cina. Tapi ibadah ya bebas saya lihat. Lah, di sana saya bertemu dengan orang-orang Cina, Muslim yang kaya-kaya itu. Dijamu, yang punya hotel, yang punya pabrik peci itu, pabrik sorban, nggih. Kudungan kalau jenengan umroh haji ini kan murah-murah, made in China. Niku lho, tasbih made in China, sereal, rong real, murah.
Dulu saya sebelum ke sana tuh nggak ngerti kok bisa murah itu. Ternyata yang bikin ya saudara-saudara kita yang muslim itu di sana. Orang kita kan kalau keluar dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan ditawari kudungan, ditawari sorban toh. Ya, tiang Kudus haji, hajjah, sitrahmah, kudungan ditawari, sorban ditawari, khams real. Didelok tangane, 5 real. Mau nawar 2 real, orang Kudus bingung, 2 real bahasa Arab apa ya? Ingat sembahyang subuh. One rakaataini. Rakaataini. Maksudnya rialaini dadi rakaataini. Untung sing dagang paham. La. Thalatha rakaat fardha lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nek gelem 3 rakaat. Maksudnya nek gelem 3 real. Nah itu. Lah. Ini saudara-saudara, waktu saya ke sana itu ya ini saya bersyukur ya. Saya jadi belajar, Islam itu ternyata bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jawa, di mana-mana saya lihat budaya, tradisi yang lain-lain. Tapi tadi kalau kata Gusti Allah dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini benar-benar Islam itu rahmatan lil alamin. Sebab Islam itu mengakomodasi, bisa menerima seluruh budaya. Ya, termasuk tadi di Cina diterima, Pak. Kalau cuma cara berpakaian, orang Cina punya cara berpakaian khusus. Wong adzannya saja di Cina itu, adzan itu. Di masjid Cina, di Lanzhou, itu adzannya gayanya Mandarin, Pak. Saya masih ingat sekali, dulu saya rekam. Saya ngerekamnya agak lambat. Kok unik adzannya. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya jadi ingat Kiai Telingsing. Di Kudus ada Kiai Telingsing kan ya. Kata saya, ini orang Cina pasti kalau adzannya saja lagunya begini, pasti kalau baca maulid pas ngadeg asyraqol lagunya pasti lagu Jet Li. Begitu berdiri, ya Nabi salam alaikum blung blung, ya Rasul salam alaik blung blung blung. Lagi gini orang NU pasti dianggap sesat, Pak. Lah untung orang NU itu, ya Allah, diajarkan sama ulama-ulama ya agar berwawasan luas. Cirinya NU niku satu ya. NU itu ciri utamanya satu, ulama-ulama pesantren lah orangnya toleran, menghargai perbedaan. Ya tadi karena bacaannya luas. Karena memang beliau tahu kalau yang namanya keberagaman itu Gusti Allah yang berkehendak. Bahkan dalam surah Hud ayat 118 baris paling atas. Zaman saya kan ngono ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Walau syaa rabbuka, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, hai Nabi Muhammad ya asyrafal khalqi laja'alan nasa ummatan wahidah, niscaya Allah akan menjadikan manusia ini
ummatan wahidah, satu entitas saja, satu umat saja, satu bangsa saja. Kalau perlu nggak ada beberapa negara seperti sekarang ruwet ini, satu tanpa negara. Kalau perlu Arab semua, kalau perlu Jawa semua, kalau perlu ya Islam NU semua, orang Muhammadiyah, orang Wahabi barang no. Ya nggak perlu ada Kristen, nggak perlu ada Katolik, semua satu. Kalau Allah mau, tapi tidak. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi ternyata Allah menghendaki manusia ini beragam. Bangsanya beragam, sukunya beragam, budayanya beragam, termasuk ormasnya beragam. Kalau kita ke Sumatera Barat, saya katakan di Sumatera Barat NU ada, tapi memang harus jujur diakui Muhammadiyah lebih banyak di sana. Terutama di kota-kota. NU di Sumatera Barat ya ada di Pasaman Barat, ya kemudian di Darmasraya. Nah, tapi kalau bicara Jawa dan lain-lain, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur ini, NU mayoritas. Di Jawa Timur terlebih tempat di mana NU didirikan. Oh, jangan coba-coba nyalon gubernur di Jawa Timur kalau bukan NU. Orang Muhammadiyah mundur teratur, gak berani nyalon, pasti kalah. Di Jawa Timur saking kuatnya NU, gubernurnya NU, bupati wali kotanya NU. Pangdam yang dikirim biasanya NU, sing biasa istighosahan, sing biasa diundang hall teko gitu loh, datang. Kapoldanya begitu juga, saking kuatnya NU sampai Kapolres, sampai Kapolsek. Bahkan kata kiai-kiai di sana, saking kuatnya NU di Jawa Timur, di terminal Bungurasi, copetnya saja NU, saudara. Saking kuatnya NU itu. Nah, begitu juga tentang madhab fikih. Ulama-ulama itu karena keluasan ilmu biasa melihat perbedaan madhab fikih itu enggak kaget, Pak. Ono sembayang tahiyatnya goyang, nek sing ngajine luas ora kaget. Memang madhab Syafi'i tahiyatnya diem. Menang kitab Bajuri itu kata beliau yang sing goyang tahiyate karo sing meneng iku dua-duanya kata Imam Baihaqi wa shahhahumal Baihaqi. Dua-duanya hadisnya sahih. Lakin ikhtara Syafi'i, akan tetapi Imam Syafi'i memilih tahiyat sing diem, sing meneng ini li'annahu aqrabu ilal khusyuk, karena tahiyat yang diem ini katanya aqrabu ilal khusyuk, lebih dekat kepada khusyuk. Nah ini sing goyang ini yang madhabe Maliki atau sebagian Hambali. Kalau ulama nggak kaget, Pak. Kenapa? Ya karena ini masalah ijtihadiyah, bukan majalah yang qat'i. Kalau sing qat'i pasti sepakat ulama nggak ada beda. Tapi yang qat'i, yang ijma, yang sepakat itu dalam fikih Islam tidak banyak. Wajib sholat 5 waktu sepakat. Puasa Ramadan wajib itu nggak ada yang beda pendapat. Rokaat sholat subuh nenang Kudus berapa rokaat pasarannya, Pak? Putus piro kene rokaat? 2 rokaat. Podo karo nggonku. Sepakat, nggak ada yang beda. Babi haram ya? Haram dimakan nggak babi? Babi dimakan haram? Ulama sepakat. Ana yang gendong babi celeng no, haram toh ora? Gendong babi haram apa tidak? Tidak. Yo walaupun tidak yo kurang kerjaan itu, Pak. Oh, betul. Lah, ini orang kalau ulama tuh tahu beda pendapat gitu tuh biasa. Malah Imam Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul, ini seorang ulama ya, Imam Syaukani, mujtahid ahli usul fikih. Ya, dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, beliau bilang begini. Fa in qila, nek ana wong takon, kalau ada orang bertanya, lima lam yaj'alillahu fi syari'ati adillatan qati'ah. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam syariat itu semua dalil itu dalilnya qat'i, sehingga tidak perlu ada perbedaan pendapat, misalnya Ramadan itu atau Syawal nganggo hisab apa nganggo ru'yah,
ukuran imkanur ru'yah, kemungkinan bisa diru'yah itu 2 derajat apa 3 derajat, atau kayak model saudara-saudara kita Muhammadiyah asal wujudul hilal wes sesok poso sesok bodoh, kan gitu kan ya. Kok pakai diincang segala, diru'yah segala. Kenapa kok tidak dibikin dalil semuanya qat'i? Bal ja'ala mu'dhamaha dhanniyah. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan mayoritas dalil-dalil itu dhanni. Apa kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul? Wa dzalika tausi'un lil mukallafin. Yang demikian itu kata Imam Asy-Syaukani tausi'un lil mukallafin, dalam memberikan keluasan pilihan bagi umat. Madzhab Syafi'i sentuhan karo bojone karo wong wedok sing dudu mahram mujarrad, asal mujarradul lamsi, sekedar langsung sentuhan batal napa mboten? Batal. Tapi madzhab lain bilang tidak, kecuali syahwat. Kan gitu kan? Lah untung kok ada pendapatnya Imam Maliki, ada pendapatnya Imam Hambali yang mengatakan sentuhan tidak langsung batal, termasuk Imam Hanafi. Kenapa? Lah dulu orang umroh, haji, saudara-saudara, itu belum sebanyak seperti sekarang orang tawaf yang diwajibkan wudhu. Kan gitu kan? Jadi orang masih bisa jaga jarak dulu, nggak sentuhan. Nah sekarang ini susah. Pasti orang tawaf ora karo bojone cekelan, pegangan dengan istrinya, atau setidaknya tersenggol perempuan lain. Bayangkan kalau pendapatnya semua imam 4 mengatakan sentuhan, asal sentuhan batal, sampean ora sido-sido tawaf itu. Baru jalan 2-3 langkah wudu meneh. Jalan wudu neh, ora kelar-kelar. Untung ada Imam Hanafi, untung ada Imam Hambali, untung ada Imam Maliki yang mengatakan sentuhan selama tidak syahwat tidak batal. Inilah makna ucapan Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, wa dzalika tausi'un lil mukallafin. Ini dalam rangka memberikan keluasan bagi kaum muslimin. Makanya bacalah yang banyak, jalanlah sehingga kita tahu melihat banyak hal, tidak kagetan dan tidak gumunan. Setidaknya kalau orang sudah baca itu tidak kaget. Oh nek madzhab Maliki sembahyang ora sedekep Pak. Kalau kita kan sembahyang sedekep, Allahu Akbar. Nah, madzhab Maliki di Maroko niku mboten sedekep. Saya alhamdulillah 3 kali ke Maroko. Niku tiang Maroko kalau sembahyang lurus tangannya. Allahu Akbar. Iki mana itidal mana enggak itidal bingung. Lurus. Kono orang nganggo bismillah, Fatihahnya langsung. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung. Nah, tapi kalau kita mengikuti ulama-ulama kita tadi yang ilmunya bahrun bila sahil, laksana laut tanpa tepi, bacaannya banyak, kita tidak kaget. Walaupun mungkin kita tidak pergi jauh-jauh, setidaknya karena sudah ngaji. Makanya beruntung panjenengan sami tinggal di Kudus, tinggal di sini yang saya tahu sini gudangnya ilmu lah. Yang tadi saya sudah sebut nama-namanya ya. Atabi hamdir rahmani arwanil mu'jabi dha sahluna yunshiru fawaidal madhhabi ma'a'zama sya'rani khubran minal adabi ajanna layla fa kaifa la fawqal aghlabi. Tapi ulama-ulama kita ini faminhum man qada nahbah wa minhum may yantadir. Yang 3 saya sebut sudah wafat semua. Pati sudah ditinggal Mbah Abdullah Salam, sudah ditinggal Mbah Sahal Mahfud. Kudus sudah ditinggal Mbah Harwani, sudah ditinggal Mbah Yai Sya'rani. Rembang sudah ditinggal oleh Mbah Maimun Zubair. Ya,
Kita masih punya sesepuh di Kudus, Kiai Najib Hasan dan yang lain-lain. Di Kajen masih tinggal sedikit. Tapi saya yakin insya Allah pesantren-pesantren kita ini tidak akan pernah kehabisan kader selama tradisi sanad dan ngaji seperti ulama-ulama dulu itu dijaga, Pak. Nah, dan ulama-ulama kita tidak kalah. Ya, ulama-ulama kita tuh tidak kalah, top. Dalam bahasa Al-Mahfud itu nulis kitab bahasa Arab usia sekitar 23 atau 24 tahun. Ya, memberi penjelasan syarah atas kitab Ghayatul Wusul, Thariqatul Husul ala Ghayatil Wusul. Memberi syarah atas kitab Luma'nya Imam Syairazi dalam usul fikih. Ya, ya, Al-Bayanul Mulamma' fi Al-Fadhil Luma'. Bahkan menulis istilahat fikhiyah madhab Syafi'i menggunakan nazam Bahar Rajas Arjuzah, Sammaha yang beliau kasih nama Ats-Tsamaratul Hajiniyah. Nah, itu Mbah Sahal. Kudus Mbah Harwani, Masya Allah taklifannya banyak. Mbah Sya'roni banyak. Dan insya Allah yang sekarang juga akan terus muncul ulama-ulama kita selama tradisi ini dijaga. Ya. Acara darusan atau pitulasan ini menurut saya hanya salah satu media ya, di mana masyarakat Kudus dan umat Islam bisa kemudian menyerap ya dari ulama-ulamanya, dari kiai-kiainya yang datang belakangan ini, ya yang mungkin ini menceritakan cerita-cerita semacam ini. Saya kalau menceritakan ulama-ulama dulu, Masya Allah, kalau ini paling senang. Ya. Kenapa? Karena tadi ya menceritakan ulama-ulama masa lalu itu, pertama rahmat itu turun. Fi dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Kalau kita bercerita tentang orang-orang saleh, orang-orang alim masa lalu yang wafat ini, tatanazzalur rahmat. Insyaallah rahmat itu turun. Yang kedua juga kita bisa mengambil ibrah sehingga kemudian semangat, Pak. Nah, semangat sekali untuk bisa mengikuti. Ya Allah, saya menceritakan secara khusus Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi di awal saya sudah ceritakan dalam kitab yang tadi saya tulis sekitar ya hampir 260 halaman ya. Bagaimana tradisi keilmuan Jawa atau kita menyebutnya sekarang ya Indonesia atau Asia Tenggara yang dulu sudah kuat. Syekh Nawawi ini kok kelahiran sini. Tapi kalau panjenengan baca kitab-kitabnya Syekh Nawawi itu kan kitab karangannya kata muridnya yang dari India. Nama muridnya namanya Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi. Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi niku muridnya Syekh Nawawi dari India. Dahlawi niku nisbat pada Delhi. Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi menulis kitab namanya Faidul Malikil Wahhabil Muta'ali bi amba'il qarni tsalitsa asyara war rabi'a ma'at-tawali ya bi amba'il qarni tsalitsa asyara war rabi'a asyara ma'at-tawali. Nah, beliau ini orang India yang karangannya juga banyak, bahkan di perpustakaan Masjidil Haram banyak. Ini ngaji sama Syekh Nawawi termasuk lama, bahkan dapat ijazah khusus dari Syekh Nawawi sanadnya. Kata Syekh Nawawi, beliau memuji Abdus Sattar Ad-Dahlawi pada saat beliau memberikan ijazah niku, waladil ma'nawi Abdus Sattar Ad-Dahlawi, kata beliau. Anak saya secara ideologis Abdus Sattar Ad-Dahlawi meminta kepada saya ijazahnya. Padahal saya jujur tak termasuk orang yang pantas memberi ijazah. Itu tawadu'in ulama-ulama dulu. Ulama dulu kalau ngasih ijazah gitu, lastu ahlan lidzalik, lastu mimman yu'addu min haula'ir rijal, ya gitu katanya, wala min fursani hadzal majal, kata beliau. Lah Abdus Sattar Ad-Dahlawi itu kagum pada Syekh Nawawi, termasuk orang Asia Tenggara yang dulu disebut Jawa, yang kitab karangannya Masya Allah pada saat itu
mengalahkan orang-orang Arab asli, Pak. Itu makanya beliau sampai diberi gelar waluqiba bisayyidi ulama'il Hijaz, penghulunya ulama Hijaz. Berkata Abdus Sattar Ad-Dahlawi, ya, Syekhil Alimil Allama Al-Fahhamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, sahibul mu'allafatil kathirah allati balagat nahwa mi'ah. Guru saya, kata Abdus Sattar Ad-Dahlawi, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, sahibul mu'allafatil kathirah. Beliau adalah ulama yang memiliki mu'allafat, kitab karangan yang sangat banyak. Allati balagat nahwa mi'ah, yang kitab karangannya Syekh Nawawi niku sampai berjumlah kurang lebih 100 kitab. Niki tiang Jawi, Pak, di Arab itu. Sampai orang Arab geleng-geleng. Padahal Syekh Nawawi niku tiange cilik alit, asli kecil. Saking kecilnya Syekh Nawawi niku, ya cara berpakaiannya ya umumnya tiang Kudus nih lah, sederhana. Nggak pernah pakai baju kebesaran, gamis, apa udeng-udeng, jarang. Maka kata Senok Hugronya, ya Senok Hugronya, kenal kan? Nah niku ketemu kali simbah kula niku ten Mekah. Syekh Nawawi usianya 70 berapa ya? Sekitar 73 tuh. Senok Hugronya umurnya baru 29. Kata Senok Hugronya, wal arabul ladzi la ya'rifuhu, wong Arab, orang Arab, alladzi la ya'rifuhu, yang belum kenal Syekh Nawawi, rubama la yahtarimunahu, seringkali tidak menghormati Syekh Nawawi. Dikirane wong Jawa biasa, wajah-wajah Jawa kados jenengan niku. Walladzi ya'rifuhu, tapi orang yang mengenal Syekh Nawawi betul, kasahibil mu'allafatil kathirah, sebagai seorang pengarang kitab yang sangat produktif, yuqabbilu yadahu miraran. Mereka pasti mencium tangan Syekh Nawawi bolak-balik. Nah, ternyata ini produk pesantren, Pak. Syekh Nawawi itu yang ngajine kali abahe nggih ten pondok ten Banten, lalu kali Pak Dene namanya Syekh Sahal, itu kakaknya ibunya di Serang Banten, kuburannya di pinggir Sungai Cibanten. Lalu kemudian Syekh Nawawi niku ngaos kali Syekh Yusuf Purwakarta Sunda, niku muridnya sinten namine Pangeran Diponegoro, lah baru ke Mekah. Tapi ke Mekah ya sudah alim. Makanya saya katakan dalam kitab niku, dalam nadham niku, fasyaikhuhu waliduhu sahlun wa ma Abdul Hamidi lil kathiri muttaba wa Yusuful awwalu sundawiyu wa sumbula waini wa dha misriyu wa arsyadat tariqatal khatibu as-sambasiyu man lahu yadibu fanahrawiyu thumma syaikhul bimawi wa dimyatiyu wal junaidul batawi wa mufti kata Zaini Dahlana wa fil Batawi Sayyid Usmana wa salihun mutarjimut tafsiri, ya, walil i'anati syatal bakriyu wal mujtaba aqranuhu syadiyu wa salihun mutarjimut tafsiri lil kartinil faiqatit ta'thiri. Niki sanad ulama Indonesia saya jelaskan di sini. Syekh Nawawi gurunya abahnya Pak D-nya, kemudian Syekh Sahal, ya. Kemudian ada Syekh Abdul Hamid Ad-Dagistani Asy-Syarwani Muhsyid Tuhfah yang memberi hasyiah kitab Tuhfah.
Tuhfatul Muhtaj yang ditulis Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa Yusuful Awwalu Sundawiyu, di antara gurunya Syekh Nawawi adalah Syekh Yusuf Baing Sundawiyu dari Sundo. Sunda mana? Jawa Barat. Jadi lokal Pak. Baru setelah di Mekah ngaji dengan Syekh Yusuf lagi, tapi Wasumbulawaini wadha Misriyu. Kemudian beliau ngaji dengan Syekh Yusuf Sumbulawaini wadha Syekh Yusuf Sumbulawaini ini Misriyu dari Mesir. Nah itu. Baru Syekh Arsyad, baru yang lain-lain. Termasuk saya jelaskan sahabat-sahabat beliau. Ya sahabat ya guru itu ya Syekh Ahmad Zaini Dahlan Mufti Mekah, termasuk Mufti Betawi Said Usman, termasuk Walil I'anati Syatal Bakriyu, penulis kitab I'anah Syekh Bakri Syata, termasuk Syekh Mujtaba Betawi, termasuk temennya Syekh Nawawi. Ada yang bilang ini muridnya Syekh Nawawi, wasalihun mutarjimut tafsiri wasalihun, dan Syekh Soleh bin Umar As-Samarani. Sinten Mbah Soleh Darat. Mutarjimut tafsiri, yang menerjemahkan tafsir, yang diberi nama Sammahu Faidur Rahman. Beliau menulis kitab tafsir Faidur Rahman lil Kartini, untuk Raden Ajeng Kartini, ya, al-fa'iqatit ta'thiri, yang kuat pengaruhnya bagi para wanita khususnya di Indonesia. Jadi kita tidak perlu merasa kecil hati, dan pada satu sisi ya, karena tradisi keilmuan pesantren ini tradisi yang luar biasa, terutama tradisi bagaimana luasnya ulama-ulama kita mengajarkan ilmu, bacaannya luas, dan kedua bagaimana juga ulama-ulama kita mengajarkan agar sanad dipegang. Sanad itu al-isnadu minad-din, walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad niku ngajine hatam wei sanad niku tradisi luar biasa Pak. Termasuk sanad Quran. Sekarang ini kan mulai muncul wong yang punya tradisi sanad itu NU, sekarang muncul saudara-saudara kita di luar dikit-dikit ngasih sanad. Dulu kan tidak. Dulu lama itu kalau ngasih sanad itu liman lahu ahlun lidzalik, bagi orang yang memang dianggap layak mendapatkan apa namanya sanad, dites kon maca se alim wae gitu. Nah, ketiga, karena keluasan ilmu dan sanadnya hebat ini, ulama-ulama kita akhirnya menjadi bijaksana, terutama dalam mengkontekstualisasikan nas, Quran, hadis, dan ajaran-ajaran kitab ulama niku dengan realitas yang dihadapi. Orang itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau bacaannya luas, mboten kaku lah, intinya ngaten. Ya, tidak kaku melihat sesuatu. Dalam bahasa saya, wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani. Nah niku. Saya sebenarnya ingin sekali nih ngaji lanjut ya. Ini sampai jam berapa biasanya nih? Nah saya sudah 1 jam seperempat ini ngaji. Nah saya baru bicara satu hal, kelebihan ulama pesantren itu adalah sanad. Ya, saya belum bicara yang kedua tentang ar-riayah ya. Bagaimana ulama-ulama pesantren itu himmatu har-riayah. Bagaimana merawat umat, fahum yanzurunal ummah bi'ainir rahmah, dan selanjutnya. Tapi saya tidak ingin berbuat zalim, karena sudah lebih dari 1 jam baik buat saya maupun panjenengan. Saya malam hari ini ingin ziarah Mbah Asnawi, lalu saya menginap di Kudus, menginap di Semarang. Insyaallah besok saya kembali ke Jakarta. Moga-moga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, memberikan manfaat untuk diri saya, buat tentunya semua yang hadir di tempat ini.